Assalamualaikum, selamat siang Pak Mut. Apakah Pak Mut mempunyai waktu luang sore hari ini? Selamat siang juga Bu Neam. Ada apa? Saya lihat sepertinya Ibu Neam agak murung nih. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Ibu? Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Insya Allah saya ada waktu nih. Ya, mohon maaf sebelumnya ya Pak, saya jadi mengganggu waktu luang Bapak. Tidak apa-apa Bu. Memang kita rekan sejawat memang harusnya seperti itu. Ada apa ini? Jadi begini Pak Mut, saya itu mau curhat tentang masalah saya. Apakah mungkin nanti Pak Mut bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati Bu. Ada apa kira-kira? Apa yang bisa saya bantu? Gini loh Pak, sebenarnya saya itu ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang saya sedang hadapi saat ini Pak. Oh, masalahnya apa ini Bu Niam? Coba ceritakan. Apa yang sedang Ibu rasakan? Mungkin saya bisa bantu. Gini Pak, Pak Mut ingat tidak, kemarin itu beberapa hari yang Hmm. lalu itu, ada pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran Pak dari, ibu Hmm. pengawas. Hmm. Oh gitu. Iya. Bagaimana bisa Bu Niam? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya itu tidak serius, Pak. Tidak serius? Tidak serius bagaimana? Jadi gini loh, Pak, pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya, proses pembelajaran saya itu dikritik oleh Hmm. beliau. Hmm. Beliau seperti keberatan waktu bagaimana maksudnya? Beliau keberatan. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau kenapa sampai dikritik? Kalau boleh saya tahu bagaimana? Jadi beliau itu seperti keberatan gitu, Pak, waktu saya mengajar itu saya tidak memakai buku teks. Oh, itu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Niam dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya itu menyampaikan kepada beliau, Pak, kalau saya selama ini waktu mengajar itu, saya menggunakan berbagai sumber, bisa buku referensi perpustakaan, yang penting itu mengacu pada kurikulum, Pak. Nah, ketika saya sampaikan itu kepada pengawas, beliau itu sepertinya merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya Bu Niam dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya sudah ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa itu untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Ibu Niam tidak menggunakan buku teks? Gini loh Pak, menurut saya itu sumber belajar yang saya gunakan ini tuh sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi kok Pak, dan juga sudah mengacu pada kurikulum. Gitu ya. Sebenarnya sudah sih bagus Ibu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu berbeda-beda. Ada yang model cara belajarnya kinestetik, ada yang auditori, ada yang apa itu visual, dan belajarannya pun juga sama berbeda-beda kan? Betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini Hmm. selama ini itu ada beberapa siswa yang hasilnya itu masih kurang maksimal Pak. Hmm. Itulah Bu Niam, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar.
Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga mungkin. Ya Pak, saya pikir ada benarnya juga ya Pak Mot. Setelah Ibu Niam bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Niam? Terus terang, beberapa hari ini tuh saya merasa kurang nyaman Pak. Saya itu merasa resah, dan di rumah itu kepikiran terus dengan masalah ini. Jadi akibatnya itu pekerjaan lain juga agak terbengkalai di rumah. Gitu ya. Lalu apa yang membuat Bu Niam merasa tidak nyaman selama ini? Yang membuat saya tidak nyaman dan resah itu seperti ini loh Pak. Kemarin itu karena Pak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya. Jadi itu saya takut Pak kalau nantinya itu ada masalah di kemudian hari. Jadi saya itu merasa resah dan tidak nyamannya itu di situ Pak. Karena Bapak pengawas itu menyampaikan kepada kepala sekolah. Oh, merasa kurang nyamannya seperti itu. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bu Niam merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Ibu Niam tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu Niam memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa mungkin rada tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah, mungkin seperti itu. Iya Pak, jadi seperti itu. Kira-kira nanti saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah apa tidak ya Pak? Wah, kalau menurut saya, untuk masalah ini Bu Niam bisa merefleksikan diri dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah nanti harus siap menjelaskan masalah apa yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Ibu Niam dalam mengajar nanti. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya Pak. Dari apa yang sudah Ibu Niam sampaikan? Apa rencana Ibu Niam ke depannya? Ayo. Jadi rencana saya itu, saya akan menemui kepala sekolah Pak untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Tuh. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan, Bu Niam? Saya juga akan menemui pengawas Pak, dan saya akan meminta maaf kepada beliau atas kejadian kemarin terkait proses belajar yang sudah saya lakukan, dan kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks Pak, dan meminta saran kepada pengawas bagaimana sih menjalankan proses pembelajaran, proses belajar mengajar yang baik itu. Mungkin seperti itu Pak rencana yang akan saya lakukan. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu Niam selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks Pak untuk sumber belajar utama. Walaupun nantinya sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga Pak, karena siswa itu sudah nyaman dengan cara tersebut. Siswa sudah terbiasa untuk menonton video dan lain sebagainya sudah saya terapkan kemarin. Langkah yang Ibu Niam ambil sudah tepat sekali menurut saya. Saya sih setuju dengan ide Bu Niam tadi, apa yang Bu Niam sampaikan tadi. Saya sangat setuju sekali sebagai pembelajaran kita bahwa kita itu memakai sumber belajar dengan buku teks itu yang paling utama. Saya sangat setuju. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa rada lega. Karena jujur Pak, saya itu takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Takut. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan Pak. Iya. Jadi agak khawatir, takutnya salah mengambil langkah Pak.
Oh, iya. Syukurlah Bu Niam sudah merasa lega ya. Iya, Bagaimana? Lega kan? ya Pak. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Niam lakukan untuk menjalankan rencana itu tadi? Untuk dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu Pak pada kurikulum sekarang ini. Kemudian mematuhi aturan apa saja yang termasuk dalam aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Hmm, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Niam untuk melakukan komitmen tersebut? Apa? Itu juga yang masih saya pikirkan, Pak. Mungkin saya akan berkomunikasi dengan sesama guru, kemudian saya juga untuk bisa saling mengingatkan satu sama lain. Jadi itu komitmen yang akan saya lakukan ke depannya. Hmm, itu ide yang sangat bagus sekali menurut saya. Ya, semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Ya kan? Iya, Pak. Hmm, Amin. Terima kasih ya Pak Mut untuk waktunya. Terima kasih Pak Mut itu sudah mendengarkan keluh kesah saya. hmm. Sekarang saya itu merasa sedikit lega dan ayem gitu loh Pak dalam hati itu. Semoga Hmm. kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik ya Pak untuk siswa-siswa kita. Oh, ya, 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 ya. Amin, amin, amin. Sama-sama Bu Niam. Oke Pak. Maaf ya Pak, kebetulan itu saya ini ada janji dengan siswa saya, mereka mau mengumpulkan tugas. Jadi saya kembali ke ruangan saya ya Pak. Sudah plong tadi memang cukup. Iya Pak, sudah. Nanti Oh, kalau iya, misal iya, ada iya, kendala iya. lagi, nanti saya bisa menemui Pak Mut lagi untuk langkah selanjutnya. Oh, boleh, boleh, boleh. Saya selalu ada waktu luang untuk rekan sejawat. Iya, iya, Bu. Silahkan, silahkan. Terima kasih Pak Mut, salam sehat dan salam bahagia ya. Oh, iya, iya, iya. Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih kembali, Bu Niam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Niam. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja boleh Pak Mut Hakim, dengan senang hati loh. Memang saya lihat Pak Mut hari ini tuh kurang semangat dan tidak ceria Iya, wajahnya. Biasanya kan Pak Mut itu riang gembira. Hari ini tuh sepertinya ada mendung seperti suasana sore hari ini. iya, Nah, Bu. kira-kira Pak Mut itu mau bercerita tentang apa ya? Monggo silahkan apa yang mau diceritakan. Begini, Bu Niam. Akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas, Bu. Jadi seperti itu ya, Pak. Lalu menurut Pak Mut itu, apa yang dapat saya bantu, Pak? Dan apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita sore hari ini? Saya itu mengharapkan solusi, Bu, atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar itu. Oh, seperti itu ya, Pak. Jadi saya ambil kata kuncinya ya, Pak, bahwa fokus pembicaraan kita hari ini tuh tentang antusiasme murid-murid yang Bapak ajar ya. Apakah seperti itu, Pak Mut? Kalau saya ingat kembali, Baik.
Hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya seperti sedikit membosankan, Bu. Saya terlalu banyak ceramah, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita. Halo, Pak Mut. Neam, Halo, Pak Mut. Pak Mut iya sempat ini tahu loh ya? mau ini loh Bu. Iya, iya. Kalau Saya, saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu yang pertama gini, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu banyak ceramah, monoton. Saya itu terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya itu memberikan kesempatan murid itu kurang untuk memberikan pendapatnya lebih aktif. Siswa itu berbicara pada pembelajaran saya itu kurang. Bagaimana, Bu? jadi seperti itu ya, Pak. Iya. Jadi, dari hal-hal yang sudah Pak Mut utarakan tadi, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Mut saat ini untuk mencapai tujuan Pak Mut tadi, untuk meningkatkan antusiasme murid dalam pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Skala berapa Pak jenengan untuk saat ini? Saya itu posisinya masih skala 5, Ibu. Skala 5 ya? Iya. Lalu Pak Mut itu ingin berada di skala berapa Pak? Ya, saya sih inginnya sih di posisi skala 8, Bu. Oke, skala 8 ya Pak. Iya. Untuk mencapai skala 8, apa yang bisa Pak Mut lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Gini, kira-kira apa saja Pak yang dapat membuat murid jenengan itu antusias dalam pembelajaran? Jadi murid itu tetap semangat dalam pembelajaran. Kira-kira apa ya Pak yang membuat murid Anda bisa antusias? Itu yang saya pikirkan sekarang, Bu. Kalau menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan, gitu. Nah, saya juga sependapat, Pak. Murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asyik dan menyenangkan. Supaya mereka itu tidak bosan, Pak, dalam pembelajaran. Kalau bosan nanti mereka itu bisa ngantuk. Lalu, menurut pendapat Pak Mut, apa sih Pak yang bisa membuat murid-murid Bapak itu asyik, tidak bosan dalam pembelajaran, tidak cepat mengantuk. Jadi murid itu tetap antusias gitu loh Pak. Menurut jenengan itu apa yang bisa dilakukan? Kalau menurut saya sih pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid Hmm? diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Misalnya, saya dengan praktik langsung, materi dibuat lagu-lagu atau menyanyi. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan gitu, Bu. Nah, saya setuju sekali Pak, dari yang Bapak utarakan tadi, biar murid itu tidak cepat merasa bosan dan juga itu murid tetap asyik dalam belajar. Gini loh Pak, sebagai guru itu memang kita itu dituntut untuk kreatif Pak Mut, melibatkan murid secara langsung, baik itu praktek langsung ataupun membuat drama. Benar sekali yang disampaikan Pak Mut tadi, materi itu bisa dibuat lagu-lagu Pak, supaya anak itu tetap antusias. Kemudian yang penting itu jangan lupakan ice breaking, tepat sekali Pak pendapatan jenengan. Kemudian juga jangan lupa untuk diselingi dengan game-game yang menarik. Pasti anak itu antusias dalam belajar Pak Mut. Lalu mengenai tugas yang diberikan tadi kan juga mengatakan kalau baru 50% dari tiap kelas. Nah, apa sih Pak penyebabnya itu sehingga kok murid itu juga kurang antusias gitu Pak dalam mengerjakan tugas? Kira-kira apa yang Pak Mut rasakan? Kemungkinan ya karena tugas saya terlalu banyak, Bu, dan berisi banyak pertanyaan.
tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oh, Seperti seperti itu, itu Bu. ya. Ya, kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja ya Pak di kelas itu? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Buku teks. Apakah ada sumber lain Pak selain buku teks yang biasa Saya Pak Mut hmm, lakukan, saya berikan? pikir ini banyak ya, Bu. Sumber Mm-mm. belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren, nah, ya seperti TikTok atau Reels di IG gitu, Instagram, Bu. Hmm. Nah, tepat sekali Pak Mut. Kita itu sebagai guru itu juga harus mengikuti perkembangan zaman siswa Pak. Karena menurut Ki Hajar Dewantoro itu kita itu harus mengikuti kodrat zaman dan kodrat alam dari murid kita. Nah, saya yakin sekali Pak Mut pasti hebat dalam hal-hal menggunakan sumber belajar seperti menggunakan video dari YouTube ataupun menggunakan TikTok yang sedang tren. Di TikTok kan banyak sekali ya Pak sumber belajar, ada is-breaking juga diberikan di TikTok. Nah, saya yakin Pak Mut itu pasti bisa menggunakan berbagai macam sumber tadi yang pastinya akan membuat murid-murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran yang Bapak lakukan, sehingga murid itu akan semangat Pak dalam pembelajaran jenengan. Kalau murid semangat, Bapak juga akan ikut senang kan kalau muridnya itu Iya, semangat belajar. iya. Oke, uh, jadi sekarang apa rencana Pak Mut itu untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Agar murid itu antusias, rencananya Bapak itu apa? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, Ya, TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. ya, Saya akan mencari referensi LKPD yang bagus melalui internet. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Bu. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu ataupun pantun gitu, Bu. wah, bagus sekali ya Pak rencana jenengan itu. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Saya juga setuju loh Pak. Di internet itu banyak sekali LKPD yang bagus, baik untuk kelas rendah maupun kelas tinggi Pak. Nah, kita itu bisa mengunduh dari internet Pak. Kita juga bisa mengunduh video pembelajaran ataupun hal-hal menarik lainnya itu lewat internet. Kalau LKPD-nya menarik, soal-soalnya sesuai kebutuhan siswa, pembelajarannya juga sesuai untuk kebutuhan siswa, pasti akan membangkitkan antusias murid Bapak itu dalam pembelajaran. Selamat ya Pak, mudah-mudahan rencana Bapak itu nantinya lancar dan berhasil ya Pak Mut. Amin, Bu. Amin. Ya, nah Pak Mut, setiap rencana kita boleh berencana. Tapi terkadang dalam rencana itu pasti juga ada hambatannya, Pak. Nah, kalau misalnya nanti terjadi hambatan pada rencana Pak Mut, kira-kira bagaimana Pak Mut itu akan mengantisipasi atau mengatasi hambatan ataupun gangguan tersebut, Pak? Bagaimana Pak kira-kira nanti rencana jenengan untuk mengatasi hambatan ataupun gangguan yang akan terjadi biar gangguannya itu atau hambatannya itu diminimalisir gitu Pak. Jika ada hambatan pada rencana saya Ya, berkaitan dengan antusias murid, saya akan melakukan komunikasi pada guru kelas ataupun dengan guru lainnya yang memegang mapel yang sama. Kemudian berkaitan dengan rencana pemberian tugas saya akan mengingatkan lewat grup wali murid atau paguyuban wali murid itu. Saya punya. ya. Sehingga wali murid dapat mengingatkan atau mendampingi anak mereka dalam belajar. Gitu, Bu. Wah, saya setuju sekali dengan langkah yang akan Pak Mut lakukan untuk menghalau ataupun meminimalisir gangguan atau hambatan yang akan terjadi.
Memang benar sekali Pak, kita itu harus melibatkan guru kelas. Nah, Bapak itu sebagai guru mata pelajaran, penting sekali Pak untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan guru kelas ataupun wali kelas, bagaimana baiknya, bagaimana untuk tetap anak itu antusias gitu. Jadi itu Bapak bagus sekali untuk melakukan komunikasi dan koordinasi. Dan juga penting sekali Pak Mut untuk melakukan koordinasi dan komunikasi lewat WA group untuk mengingatkan kalaupun ada tugas nanti diingatkan apa saja tugasnya, nanti bisa lewat grup, itu wali murid bisa dijawil ataupun dijapri ya Pak. Karena pembelajaran itu, belajar itu tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga dari rumah sehingga orang tua itu bisa mendampingi anak-anaknya dalam belajar. Seperti itu ya Pak Mut. Iya, Bu. Nah, selanjutnya Pak Mut, apa komitmen Bapak itu terhadap rencana ini? Komitmen Bapak ke depannya itu seperti apa, Pak? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan Ya, sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi mandiri materi-materi tersebut tanpa ada unsur pemaksaan. Akan saya serahkan tugas tersebut pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. wah, wah, Tuh. bagus sekali Pak komitmen Bapak. Saya sangat mendukung loh Pak komitmen Bapak yang akan lakukan. Mudah-mudahan ya Pak, komitmen Bapak itu semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Mutakim, dengan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Pak Mutakim untuk meningkatkan antusiasme pembelajaran di kelas dan juga untuk meningkatkan antusiasme dalam pengumpulan tugas di sekolah. Nah, Pak Mot, setelah ini bagaimana dengan umpan balik dari sesi percakapan atau obrolan kita hari ini? Apa Pak umpan baliknya? Setelah percakapan hari ini, saya itu merasa lega, Bu. Alhamdulillah dapat berbagi pengalaman dan berbagi masalah saya, Pak, pada panjenengan. Ada ide-ide baru yang muncul dan apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Saya jadi optimis dan percaya diri untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi, Bu. Terima kasih Bu Niam atas waktunya untuk sharing ya. Iya, sama-sama Pak Mut. Saya juga merasa senang bisa berbagi pengalaman dengan Pak Mutakin. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Kita selalu dirindukan kehadiran oleh murid-murid kita. Seperti itu ya Pak. Amin. Amin, Bu.